Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini meskipun melalui kuliah daring. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Bapak Yashir Fahmi Mubarak MPD yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Syaidah dan teman saya Anissa Normalini dan Elea. Baiklah, langsung saja materi yang akan kami presentasikan hari ini berjudul Wawasan Nusantara dan Hak Asasi Manusia. A. Wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara secara etimologis. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indriawi. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Secara terminologi, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat, yang pertama Profesor Dr. Puan Usma. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. B. Menurut kelompok kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Landasan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wadah atau kontur. Yang kedua, isi atau konten. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Wadah atau kontur adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa
yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku atau konduk adalah merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dari tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Arah pandang wawasan Nusantara yang terbagi dua. Yang pertama, arah pandang ke dalam, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua, arah pandang keluar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara: mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Tujuan wawasan Nusantara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Selanjutnya, sasaran implementasi dari wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan politik. Yang kedua, kehidupan bidang sosial. Yang ketiga, kehidupan bidang ekonomi. Yang terakhir, kehidupan bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Yang kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Yang keempat, mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif. HAM dalam Perundang-undangan Nasional. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. 1. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. 2. Ketetapan MPR atau TAP MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan HAM. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau landasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. 1. Tawuran. Tawuran adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Tawuran terjadi biasanya karena perbedaan pendapat antar masing-masing kelompok. 2. Demo. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Biasanya demo terjadi karena mahasiswa atau masyarakat tidak setuju dengan peraturan yang pemerintah tetapkan. 3. Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian adalah penggunaan kekerasan atau ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Kasus ini sering terjadi di sekolah. Peraturan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 membahas secara terperinci satu persatu hak asasi manusia dan aturannya. Hak asasi manusia tersebut diatur dalam pasal 27 sampai pasal 33 Undang Dasar 1945. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Pengaturan HAM diatur dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pengaturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang HAM dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Internasional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.